Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ramos ungkap kondisinya pasca operasi. Kapten Real Madrid Sergio Ramos untuk pertama kalinya berbicara usai menjalani operasi lutut. Proses pemulihan pasca operasi bisa memakan waktu lama. Ramos diprediksi menepi dari lapangan hijau selama 2 bulan. Hai semuanya, segalanya berjalan sesuai rencana. Pikiran ini sudah kembali bekerja ke lapangan secepatnya. Terima kasih banyak atas semua pesan dan dukungan Anda, kata Ramos lewat pesan di akun Twitter pribadinya. Ramos menjelaskan bahwa keputusan operasi harus diambil berdasarkan rekomendasi medis. Pria asal Spanyol itu juga mengaku puas terkait kelancaran operasi. Ibrahimovic cetak gol ke-501, Koeman, bukan hal yang aneh. Zlatan Ibrahimovic berhasil menyerangkan gol ke-501 di level klub. Catatan 501 gol Ibrahimovic tersebut turut mendapat perhatian dari pelatih Barcelona Ronald Koeman. Juru taktik asal Belanda itu mengaku tidak terkejut dengan pencapaian yang diraih mantan anak asuhnya tersebut. Koeman sudah menilai Ibrahimovic sebagai pemain top sejak keduanya bekerja sama di Ajax Amsterdam pada 2001 hingga 2004. Dia juga tidak pernah meragukan mentalitas yang dimiliki Ibra Kadabra. Manchester City mau Lukaku. Manchester City bergerak mencari penerus Sergio Aguero. Romelu Lukaku masuk dalam daftar. Dilansir dari The Athletic, Manchester City sudah mengantongi beberapa nama seperti Lionel Messi hingga Erling Haaland. Satu nama lagi yang masuk dalam daftar buruan adalah Romelu Lukaku. Manchester City memilih Romelu Lukaku karena pemain berusia 27 tahun itu sudah kenyang pengalaman di Liga Inggris. Ya, Lukaku pernah memperkuat beberapa tim di Liga Inggris. Jika City bisa menawarkan harga menarik ke Inter Milan, bisa saja Lukaku didapatkan. MU pantau terus situasi Rafael Varane. Bek menjadi lini yang disoroti MU. Barisan belakang tim besutan Ole Gunnar Solskjaer masih inkonsistensi. Alhasil, rumor berhembus Manchester United akan mencari bek baru. Dan dilansir Express, nama Varane yang dikaitkan dengan kubu Old Trafford. Bek asal Prancis itu kini sedang membela Madrid, namun kontraknya akan habis pada 2022. Real Madrid mau berhemat, prioritaskan Haaland ketimbang Mbappe. Masalah finansial membuat Real Madrid harus membuat prioritas transfer. Menurut laporan Josep Pedrerol dari El Chiringuito, Madrid akan memprioritaskan Haaland lebih dulu ketimbang Kylian Mbappe. Harga yang lebih murah menjadi alasannya. Haaland memang begitu bersinar dalam 2 musim terakhir. Dortmund sendiri kabarnya dalam situasi sulit dari segi keuangan. Satu-satunya cara menyelamatkannya adalah menjual bintangnya. Menurut Transfermarkt, harga pasaran Erling Haaland mencapai 100 juta euro. Jumlah itu lebih murah 80 juta euro dari harga Kylian Mbappe, yang saat ini juga menjadi buruan banyak klub raksasa Eropa termasuk Real Madrid. Resmi, laga Real Sociedad versus Manchester United digelar di markas Juventus. Laga leg pertama babak 32 besar yang mempertemukan Real Sociedad versus Manchester United resmi dipindahkan ke Italia, tepatnya di Stadion Allianz. Pertandingan harus dimainkan di tempat netral karena adanya pembatasan perjalanan yang diterapkan di Spanyol. Pada laman resmi masing-masing, Selasa 9 Februari 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat, Sociedad dan Manchester United mengkonfirmasi bahwa kedua laga tersebut akan dimainkan di markas Juventus. Adapun pertandingan akan berlangsung pada Jumat 19 Februari 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Laga Arsenal di ajang Liga Eropa bakal digelar di Roma dan Athena. Bukan cuma Manchester United saja yang laganya di ajang Liga Eropa mengalami perubahan. Arsenal juga mengalami hal serupa.
Dalam kasus Arsenal kontra Benfica, laga leg pertama pun harus dipindah ke markas AS Roma di Italia, yakni Stadio Olimpico. Laga leg kedua pun yang digelar pada tanggal 26 Februari mendatang juga harus dilangsungkan di tempat netral. Karaiskaki Stadium menjadi tempat di mana pertandingan tersebut akan berlangsung. Hasil Piala FA, kalahkan Burnley, Bournemouth melaju ke babak selanjutnya. Bermain di Turf Moor, kedua tim sebenarnya bermain berimbang dari segi penguasaan bola dan peluang. Namun Bournemouth mampu memaksimalkan peluang menjadi gol yang tercipta di menit ke-21 lewat aksi Sam Surridge. Di menit ke-21, dan penalti Junior Stanislas di menit ke-88. Skor 0-2 untuk kemenangan Bournemouth menghiasi pertandingan, dan dengan hasil ini Bournemouth pun berhasil melaju ke babak selanjutnya. McTominay jadi pahlawan, Manchester United lolos ke perempat final Piala FA. Manchester United sukses memenangi laga kontra West Ham United di babak 16 besar Piala FA 2020-2021. Bermain di Old Trafford, United menumbangkan West Ham dengan skor 1-0 hingga ke babak tambahan waktu. Gelandang Manchester United yakni Scott McTominay tampil menjadi pahlawan dengan mencetak satu-satunya gol dalam laga tersebut, tepatnya di menit ke-97. Hasil tersebut juga mengantarkan MU melaju ke babak perempat final Piala FA 2020-2021. Madrid versus Getafe menang 2-0, El Real dekati Atletico di klasemen. Bermain di Stadion Alfredo Di Stefano, Madrid memastikan kemenangan berkat sundulan Karim Benzema di menit ke-60. Cross comes in, headed, and Madrid take the lead, and it's Benzema. Dan sontekan Ferland Mendy 6 menit kemudian. Cross into the near post and turned past. Hasil ini mengantarkan Madrid naik ke urutan kedua dengan 46 poin, menggeser Barcelona yang baru mengumpulkan 43 poin dari 21 laga. Sedangkan bagi Getafe, mereka menempati peringkat 13 dengan 24 poin. Juventus versus Inter, imbang, si Nyonya Tua lolos ke final Coppa Italia. Juventus memastikan satu tempat di babak final Coppa Italia. Hasil itu didapat setelah hasil imbang 0-0 pada leg kedua semifinal melawan Inter Milan di Allianz Stadium Rabu 10 Februari. Juventus dan Inter gagal mencetak gol sepanjang 45 menit pertama. Kedua tim kembali tak mampu mencetak angka di babak kedua sehingga pertandingan berakhir tanpa gol. Hasil imbang ini pun membawa Juventus lolos ke final Coppa Italia dengan kemenangan agregat 2-1. Di partai pamungkas, skuad asuhan Andrea Pirlo itu bakal bertemu pemenang antara Napoli versus Atlanta. Deal, Inter Milan resmikan satu pemain baru di bursa transfer kali ini. Inter Milan baru saja meresmikan transfer satu pemain anyar di musim panas ini, meski kondisi keuangan mereka dikabarkan sedang dalam masalah. Melansir dari Football Italia, disebutkan bahwa Inter Milan resmi mempermanenkan Matteo Darmian yang sebelumnya berstatus pinjaman dari sesama klub Serie A Liga Italia Parma. Inter Milan sendiri harus mempermanenkan Matteo Darmian lantaran dalam kesepakatan pinjaman dijelaskan jika sang pemain berhasil memberikan kemenangan setelah tanggal 1 Februari 2021, maka klausul pembelian penuh Inter Milan atas Darmian pun otomatis aktif. Dengan kesepakatan ini, Inter Milan setidaknya harus mengeluarkan uang sebesar 2,5 juta euro untuk menuntaskan biaya transfer Matteo Darmian dari Parma. Paolo Maldini syaratkan Zlatan Ibrahimovic bertahan di AC Milan.
Paolo Maldini mengklaim Zlatan Ibrahimovic terbuka untuk memperpanjang masa tinggalnya di AC Milan, asalkan tubuhnya mampu mengatasi kerasnya sepak bola papan atas. Maldini pun merasa Ibrahimovic telah menunjukkan ketertarikan untuk terus bertahan di San Siro. Usia seperti bukan menjadi kendala bagi Ibrahimovic. Terbukti ia mampu mengemas 14 gol dalam 11 pertandingan di Serie A musim 2020-2021 ini dan memimpin timnya di barisan terdepan perburuan Scudetto. Keberadaan Ibrahimovic dianggap sangat penting bagi skuad Milan, seperti yang dikatakan oleh Maldini, dihuni oleh banyak pemain muda yang tengah berkembang. Hazard senang cedera buatnya makin dekat dengan keluarga. Banyak fans Real Madrid yang merasa kecewa dengan kabar Eden Hazard yang cedera lagi. Sebab bukan untuk pertama kalinya pemain Belgia itu mengalami cedera, tetapi sudah cukup banyak. Akan tetapi menariknya Hazard tak terlalu kecewa dengan cederanya tersebut. Tentu ia agak menyesal karena kini ia tak bisa lagi bermain untuk Madrid dan membela klub itu. Kendati begitu, Hazard merasa semenjak dirinya cedera, ia justru semakin dekat dengan keluarganya. Hazard juga merasa beruntung dalam momen sulitnya itu, ada pihak keluarga yang selalu mendukungnya. Jadi, Hazard merasa tak terlalu kesepian di rumah sambil menunggu dirinya benar-benar pulih. Real Madrid sudah ikhlas kehilangan Sergio Ramos secara cuma-cuma. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan sudah bisa menerima kenyataan bahwa mereka akan kehilangan sang kapten Sergio Ramos di akhir musim nanti. Real Madrid pun diyakini tak akan lagi melayangkan tawaran kontrak baru terhadap Ramos dan ikhlas jika mereka tak mendapat uang sepeser pun ketika Ramos hengkang nanti. Ramos sendiri diklaim sudah memberitahu pihak manajemen Real Madrid bahwa dirinya akan bermain di klub top Eropa lainnya pada musim depan. Ramos diklaim tertarik bergabung dengan raksasa Premier League Manchester United terlepas dari adanya ketertarikan dari sejumlah klub lainnya, salah satunya adalah PSG. Timo Werner sudah tak sabar ingin akhiri puasa gol di Chelsea. Pemain asal Jerman Timo Werner benar-benar sudah tidak tahan ingin segera mengakhiri puasa gol bersama klub raksasa Liga Inggris Chelsea. Dalam 22 penampilan di Liga Inggris musim 2020-2021, ia baru bisa menyumbang 4 gol. Gol terakhir Timo Werner didapatkan saat Chelsea menang 4-1 atas Sheffield United pada 8 November 2020 lalu. Itu berarti Timo Werner sudah puasa gol selama 15 pertandingan beruntun. Namun, kedatangan Thomas Tuchel membuat pemain berusia 24 tahun itu memiliki harapan untuk bisa bangkit. Tuchel pun melakukan berbagai cara supaya Werner bisa kembali mencetak gol. Salah satunya, memplot Werner sebagai pemain bernomor 10. Jumlah gol Mason Greenwood di musim kedua menurun, Solskjaer justru senang. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer justru senang dengan perolehan gol Mason Greenwood yang menurun pada musim keduanya bersama Setan Merah. Menurut catatan Transfermarkt, pemain timnas Inggris itu baru mencetak 4 gol dari 27 penampilan di seluruh kompetisi musim ini. Padahal di musim pertamanya dia mampu menorehkan 18 gol di semua ajang. Solskjaer menjelaskan bahwa Greenwood memiliki kontribusi lain selain mencetak gol. Solskjaer kemudian berujar bahwa pemain berusia 19 tahun itu terus belajar dari penyerang-penyerang Manchester United lainnya seperti Edinson Cavani, Anthony Martial, dan Marcus Rashford. Aubameyang melempem, Arsenal coba gait Dominic Calvert-Lewin. Klub Premier League Arsenal dilaporkan ingin mempertajam lini serang mereka. The Gunners dilaporkan tertarik untuk memboyong Dominic Calvert-Lewin dari Everton. Ini disebabkan sosok Pierre-Emerick Aubameyang yang tengah melempem. Football London mengklaim bahwa Arsenal mengejar tanda tangan Calvert-Lewin karena performanya yang top tier. Namun upaya The Gunners untuk mendatangkan Calvert-Lewin akan sulit terrealisasi, sebab pihak Everton dilaporkan ogah menjual sang striker. Mereka menilai pemuda 23 tahun itu adalah aset yang sangat berharga untuk tim mereka. Selain itu, sang striker masih terikat kontrak di Goodison Park hingga tahun 2025, sehingga Everton tidak perlu tergesa-gesa menjualnya. Missy Alphonso Davies 5 tahun lagi bersaing di Ballon d'Or. Alphonso Davies
ketagihan mendapatkan status salah satu pemain terbaik di dunia. Bek Bayern Munich itu bertekad untuk bersaing dalam Ballon d'Or di masa depan. Akan tetapi, Davies sadar jalan dia menuju ke sana masih sangat panjang. Haaland sudah pasti terlibat. Aku juga bisa membayangkan Jadon Sancho, jawab Davies saat ditanya pemain mana saja yang akan bersaing di Ballon d'Or dalam 5 tahun ke depan. Dan aku ingin berada di sana juga. Kenapa tidak? Selalu ada kandidat dari Bayern. Sambung dia dalam wawancaranya dengan TZ yang dilansir Daily Mail. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you!